Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Aulia Salam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, yang mana ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita dalam masalah begitu sulit, ketika kita mengalami ujian begitu hebat, ya kita akan kembali kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat jawaban dari ujian, masalah, kesulitan, kesedihan, kesenangan yang kita rasakan. Nah, jadi yang mana itu Al-Quran ini merupakan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yang mana terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi setiap umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini sudah sangat jelas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun nama-nama lain di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir yaitu Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Nah, selanjutnya itu beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Jadi, ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran, ini merupakan ibadah untuk kita. Jadi, rajin-rajinlah membaca dan mempelajari Al-Quran. Semakin kita memperdalam, belajar dalam mengenai Al-Quran, maka semakin baik pula cara pembacaan kita dalam membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya itu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Nah, jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu tadi sedikit materi atau penjelasan mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa mempelajari Al-Quran, karena ingat bahwa di dalam Al-Quran itu merupakan sumber kehidupan kita, sumber pedoman hidup kita. Jadi
jangan lewatkan sehari tanpa membaca Al-Quran, meskipun itu hanya satu ayat. Ya, itu mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.